bertahun sakit. Ya udah bertahun sakit selaput otak. Astagfirullahaladzim. Kakekmu udah jual ke sana kemari, segalanya udah dijual, tapi nggak sanggup, nggak sampai, nggak mencukupi biayanya untuk berobat. Masih banyak tangan orang sakit yang ingin mengobati bibimu, tapi dia harus menikahi ibumu, nak. Harapannya di situ timbul lagi, berharap anaknya ini bisa pulih, bisa sehat. Dia malah pergi nekat nggak mau menikah sama laki-laki itu, dia malah nekat nikah sama Asep. Karena itu kakek begitu marah sama Ibu Komaria. Jadi kakeknya begitu dendam sama ibunya Komaria, seakan-akan menuduh dia yang membunuh adiknya. Karena cuma nggak mau dinikahin sama yang mau nolongin itu Iya. Jadi Chandra jadi korbannya malah. Nenek sekarang tolong kasih tahu terakhir Ibu Komaria di mana, Nek? 3 bulan yang lalu datang dia ke rumah. Datang ke rumah. Dia menyerahkan Ramdan sama nenek bahwa dia tidak sanggup lagi. Kenapa nggak sanggup lagi? Kenapa nggak sanggup Karena lagi? dia udah ditinggal sama suaminya, ayahnya ini. Kan Tinggal udah lama pergi. ditinggal, iya. Iya, ditinggal, iya. Kan udah lama tinggal dari bayi. Iya, itulah dia mau mencari, terus mau mencari. Astagfirullahaladzim, jadi masih mau mencari? Iya. Ya Allah, anaknya ditinggal begitu aja, ya Allah. Nah terus kemana Asep ini, bapaknya Chandra? Ya nenek, nenek terakhir Ibu Komaria datang ngomong mau pergi ke tempatnya Asep, di mana rumahnya Asep, Mau Nek? mencari Asep. Iya. Seingat saya, orang tuanya ngasih tahu alamatnya, katanya mau ke Jakarta. Jakarta di mana? Nenek pun nggak tahu di mana Jakartanya. Di mana, Nek? Coba nenek ingat-ingat lagi. Jakarta kok nggak salah di Kemayoran, nah. Kemayoran. tempat tidurnya si Asep di situ, Nek. Bisa. Asep tinggal di situ, Asep. Iya. Rumahnya di situ. Iya. Coba cek di Kemayoran, namanya Asep ya. Asep. Nanti Makira coba cross check di daerah Kemayoran, tanya RT RW, cari alamatnya. Setelah dapat informasinya, baru tim ngabarin kita hubungi bersama. Ya, nanti kita kabarin pokoknya ke nenek kalau udah ketemu, Nek ya. Iya, iya. Ya, Nek makasih, baliknya Nek sama ya. siapa? Ntar dianterin sama tim kita, Nek ya. Dianterin Iya. sama tim kita ya, pulangnya, Nek ya. Sampai di rumahnya Asep, ya, kita ngeliat kondisi rumahnya mapan di situ, ekonominya bagus. Berarti Asep ini sekarang ini udah sukses. Assalamualaikum. Sama bapak kamu sukses loh. Bisa nggak? Naik aja, Nek. Assalamualaikum, Pak. Pak. Assalamualaikum. Ya, dengan Pak Asepnya sendiri. Ya betul, saya sendiri. Oh, ini Pak Asepnya. Ya. Sabar, Pak. Dengan siapa ini? Ya, ini Pak. Jadi kita mau jelaskan sebentar, Pak. Ya. Maaf, ada fotonya. Dari handphone coba. Oh, ada. Ya, tuh. Anak yang dulu Pak Asep tinggalin, Pak Asep telantarkan dia kan. Nah ini sekarang anaknya Pak Asep. Ini anaknya, Pak. Ini anak Bapak. Selama ini dia tinggal sendiri, Pak. Dia di jalanan, Pak, selama ini, Pak. Waktu 3 bulan sebelumnya, Ibu Komaria pernah mencari dari saya ke sini. Ibu Komaria pernah ke sini? Ya, 3 bulan sebelumnya. Sebelum kita datang ke sini dia udah pernah ke sini, Iya, Pak. Dia minta tolong untuk jaga. Tahu apa? Dia dicerita Dia mau menitip Chandra, ya kalau Chandra mau dititip di sini untuk dirawat. Iya, Pak, benar. Saya bilang tidak bisa. Ini anaknya, Pak. Ini anak Bapak. Selama ini dia tinggal sendiri, Pak. Dia di jalanan, Pak, selama ini, Pak. Waktu 3 bulan sebelumnya, Ibu Komaria pernah mencari dari saya ke sini. Ibu Komaria pernah ke sini? Ya, 3 bulan sebelumnya. Sebelum kita datang ke sini dia udah pernah ke sini, Iya, Pak. Dia minta tolong untuk jaga. Tahu apa? Dia dicerita Dia mau menitip Chandra, ya kalau Chandra mau dititip di sini untuk dirawat. Iya, Pak, benar. Saya bilang tidak bisa. Astagfirullah, terus Bapak diam saja begitu. Bapak bahagia dengan keluarga Bapak saat ini. Nggak
Bapak dosa. Gini, Pak. Bapak dosa, Pak. Bapak tahu. Saya yakin kalau istri Bapak tahu pun dia nggak akan tega membiarkan anak ini, Pak. Coba Bapak lebih baik terus terang sama istri Bapak. Maafkan saya. Saya nggak bisa merawat kamu di sini. Saya minta maaf anakku. Dengan berat hati, dengan kecewa, ya Chandra akhirnya pergi. Dia pulang meninggalkan Pak Asep di situ. Dia nangis. Kamu yang kuat ya, Chandra ya. Dengan kuat ya. Kamu harus sabar, Chandra. Iya. Yaudah, kita nunggu di mobil dulu ya, Chandra. Yuk. Albar di situ bilang bahwa dia sudah tanya sama orang sekitar. Katanya security di ujung sana pernah ngelihat seorang perempuan pingsan. Ya kenapa, Pak? Ini Mas, kata dia dikenal yang apa yang gambar ini foto yang ini. Betul. Oh, kan, Ibu Pak? Marni Betul, maksudnya. betul. Saya pernah melihat 2 bulan yang lalu dengan orang tersebut di depan komplek pingsan. Pingsan kenapa, Pak? Kalau menurut pandangan saya, beliau kayaknya sakit, Pak. Sakit? Sakit apa? Kurang tahu. Terus sekarang di mana Ibu Marninya, Pak? Ibu Marni dibawa waktu itu sama warga, bahkan dengan saya ke klinik. Ke klinik mana, Pak? Klinik mana, Pak? Coba. Klinik. Kalau nggak salah klinik terdekat di daerah kompleks ini, Pak. Dikasih alamatnya kliniknya nggak jauh kok, Mas, dari sini. Buru-buru kita ke sana. Ya, makasih banyak, Pak ya. Oh, iya. Kalau begitu, yuk kita langsung ke mobil aja. Kita langsung coba ke sana ya. Ayo. Sampai di kliniknya, kita tanya sama pegawainya di sana, ada nggak Ibu Marni? Komaria pernah dirawat di sini, kita tunjukin fotonya, kita tunjukin identitasnya, namanya siapa. Untungnya pegawainya masih ingat. Dia dalam keadaan pingsan dibawa ke sini, Ibu masih ingat nggak Ibu? Kayaknya sih waktu itu ada yang dibawa ke klinik ini waktu itu karena di pinggir jalan. Tapi Iya, ada betul. identitas, kalau nggak salah. Iya, emang waktu itu dia nggak bawa KTP, nggak bawa identitas sama sekali. Itu namanya Ibu Mirna, Ibu. Ibu Marni Komaria namanya. Iya, Ibu, ini namanya Ibu ini. Ibu iya, benar, Ibu Marni. Itu yang datang ke sini waktu dibawa sama satpam sama orang sekitar ke sini itu dia dalam keadaan pingsan. Berarti bener ini ya. Pingsan dia. Waktu itu pingsan kenapa, Ibu? Saya kurang tahu juga ya, dan jelas juga pokoknya banyak yang datang ke sini terus diperiksa dokter. Hah? Dokternya curiga takutnya ada tumor, jadinya dirujuk ke rumah sakit. Tumor di otaknya. Iya, jadi itu baru curiga aja sih, makanya dibawa lagi ke rumah sakit untuk penanganan sama diagnosa yang lain. Rumah sakit mana, Ibu? Kurang tahu ya Mas ya, pokoknya saya kabar terakhirnya dengar juga katanya sih akhirnya setelah ditangani di rumah sakit dibawa ke panti sosial karena identitasnya udah jelas. Emang dia nggak sadar selama dibawa ke sana itu, Ibu? Kurang tahu itu ya, pokoknya di sini ditangani akhirnya langsung dirujuk ke rumah sakit Pak. Makasih banyak Ibu ya kalau begitu ya. Ya Allah. Jadi ibu kamu ternyata sakitnya lumayan parah loh. Ada kemungkinan ada iya. Ada tumor ya Allah. Curigaan ada tumor makanya harus dicek ulang itu. Di sini nggak memadai perawatannya jadi direkomendasikan ke rumah sakit. Ya kita nggak tahu ini. Kebetulan ya kita nggak tahu nih langkah selanjutnya rumah sakit itu katanya dibawa ke dinas sosial. Lembaga sosial di mana? Gak tahu Mas, saya kurang tahu. Mungkin deket-deket sini. Akhirnya tim coba project, tim coba searching di internet, tanya lembaga sosial deket-deket sini. Tim kita sebar semuanya langsung hari itu juga cari ke lembaga sosial masing-masing, semuanya datang di sana. Sampai akhirnya kita cari aja ke dinas sosial sekarang. Ya kamu harus kuat ya. Mudah-mudahan ibu kamu, mudah-mudahan ibu kamu gak kenapa-kenapa ya. Begitu sampai di lembaga sosial itu klien kita Chandra udah nggak sabar di situ. Mas, saya pengen ketemu sama ibu saya, Mas. Saya khawatir sama ibu saya, Mas. Sama, ya. Ada yang bisa bantu? Pak, mau tanya. Ada yang namanya Ibu Marni
Komaria nggak? Marni Komaria. Iya, katanya dititipkan di lembaga sosial di sini. Oh iya. Mau balik dari rumah sakit katanya Pak. Oh begitu. Benar Pak ada. Kebenaran kemarin itu ada salah satu warga yang mengantarkan ibu tersebut. Namun perlu diketahui juga ini dengan siapa ya? Iya, saya Mandala, Pak. Iya. Saya Feli, kita dari ATV Pak. Oh iya. Saya anak. Ini anaknya, Pak. Oh anaknya. Iya. Jadi perlu diketahui juga pada saat warga masuk kemari, ini Ibu Marni Komaria benar ada di sini. Kita bisa ketemu langsung Pak. Ini Oh aman bisa, nih, tapi soalnya. asalkan juga bahwa kemarin itu Ibu Marni Komaria ini dioperasi tumornya sehingga dia mengakibatkan adanya demensia, Apa itu, Pak? yaitu lupa ingatan dan kadang-kala kalau kita bicaranya itu dia tidak berinteraksi. Oh gitu, astagfirullahaladzim. Kayak gitu Kaget, shock. sekarang Pak. Baik, nanti Tapi kondisi sekarang gimana, Pak? ada di dalam. Ada di dalam, Pak. Astagfirullahaladzim. Chandra, kamu bisa ketemu Chandra. Mana, Pak? Ibu. Bu ini Chandra, Bu. Bu ini Chandra anak ibu, Bu. Bu. Ini Chandra Bu anak ibu. Bu. Apa itu? Ini anak ibu. Ibu kemana aja? Ibu masih ingat kan sama Chandra? Ibu kemana aja? Chandra sekarang udah di jalanan, Bu. Kemana aja? Chandra nggak punya siapa-siapa lagi. Bapak udah ngusir Chandra, kakek juga udah ngusir Chandra, Bu. Allah itu sayang sama umatnya, sama hambanya. Allah sayang. Walaupun sudah ditolak sama kakeknya, walaupun sudah ditolak sama bapaknya sendiri, tapi alhamdulillah Allah mempertemukan Chandra sama ibu kandungnya ya. Walaupun ibu kandungnya dalam keadaan sakit, tapi alhamdulillah Chandra bersedia merawat ibunya, yang membawa pulang ibunya lagi. Subhanallah, alhamdulillah. Juga kondisi Chandra terbatas, cuma dia berusaha mau balas budi semua apa yang udah ibu lakuin buat dia. Benar-benar anak yang berbakti sama orang tua ya. Walaupun dia hidup di jalanan, walaupun makan aja dia susah, tapi bersedia dia merawat ibunya. Masya Allah. Ini masukan buat kita semua, pelajaran yang berharga buat kita semuanya ya. Sebagai anak kita harus berbakti sama orang tua kita. Kita harus berbakti sama kakek dan nenek kita ya. Kita harus yakin ya bahwa mereka adalah orang-orang yang sayang sama kita. Walaupun mereka nggak peduli sama kita, tapi kita sebagai anak tetap harus sayangin mereka, harus jaga mereka, harus saat mereka. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku.